awalan. Dan tadi juga Bung Iwan sudah kasih tahu kepada kita puncaknya di tanggal 8 kawan. Siap berjuang? Siap lumpuhkan pabrik-pabrik? Siap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat berjuang kawan-kawan? Masih siap berjuang? Masih siap berjuang? DJ Bokong, mainkan satu musik. Oh, halo Bandung. Ya, sebagai secara serius membenahi persoalan ini. Jika tidak, timbulkan kekuatan, bertekad bersama juang untuk melawan penindasan dan ketidakadilan PHK ini, sebab siapa pemerintah dalam mengelola Ya kawan-kawan, selanjutnya kita akan dengarkan orang akan disampaikan oleh Bro Gofur selaku Presiden Spek Indonesia. Kepadanya dipersilakan. Sebagai informasi kepada seluruh rekan-rekan media, bahwasanya kita masih menunggu kedatangan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal yang saat ini sedang dalam perjalanan. Nanti kurang lebih 20 menit lagi ketika beliau tiba, bersama dengan seluruh pimpinan federasi akan melakukan konferensi pers bersama terkait dengan agenda perjuangan pada hari ini. Terima kasih. Kepada Bung Gofur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, ukuran keberhasilan seseorang itu dilihat dari seberapa tinggi anaknya bersekolah. Nah, saat ini pemerintah kita sedang menerapkan UKT. Artinya tidak mungkin anak-anak kita, anak-anak kaum buruh ini bisa bersekolah tinggi di pemerintahan, universitas pemerintahan. Nah, itu juga harus kita lawan kawan-kawan. Tidak sampai di situ. Sebelumnya kita sudah berjuang untuk menghapuskan PP 78. Dan sampai saat ini PP 78 juga masih dijalankan. PP 78 belum berhasil kita hapus, keluar lagi Omnibus Law. Harus berapa lama lagi kita berjuang. Namun saya tetap bangga kepada teman-teman semua, kepada kita semua, tetap
masih berjuang, tetap masih semangat untuk melawan sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah kali ini. Hari ini kita ketahui bersama bahwasannya dampak Permendagri nomor 8 tahun 2024 itu bisa membunuh ribuan pekerja tekstil juga pekerja logistik. Di aspek Indonesia itu ada Serikat Pekerja Pos, sudah ada tercium kawan-kawan, sudah ada omongan bahwasanya akan ada PHK. Nah, kawan-kawan, apakah kita rela sekelas kantor pos yang kita kenal pos sejak dulu, sejak Indonesia belum merdeka sudah ada kantor pos atau PT Pos Indonesia, hari ini akan hilang keberadaannya kawan-kawan akibat dampak dari Permendagri nomor 8 tahun 2024. Kami dari aspek Indonesia yang juga berafiliasi dengan KSP sangat berharap dukungan dari kawan-kawan semua untuk melawan, meminta pemerintah membatalkan Permendagri nomor 8 tahun 2024 agar para pekerja tekstil dan juga pos Indonesia bisa diselamatkan, tidak terjadi PHK. Kawan-kawan, hari ini mungkin yang terkena PHK tekstil dan logistik, namun tidak tutup kemungkinan di last minute pemerintahan ini berakhir akan membuat lagi kebijakan-kebijakan yang menyusahkan dan meresahkan bagi kaum buruh. Selamat datang Pak Presiden. Terima kasih dari kami itu. Kalau akan dilakukan konferensi pers, akan ada orasi lainnya dari presiden yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi kepada kawan-kawan media, kurang lebih 3 menit lagi akan ada konferensi pers bersama yang akan dipimpin oleh Presiden Partai Buruh bersama dengan Ketua Mahkamah Partai Bung Ridin Ada Majis dan juga Ketum SPN Bung Iwan Kusmawan. Diharapkan rekan-rekan media dipersilahkan untuk segera berada di depan mobil komando. Ya, kawan-kawan dikasih jarak untuk rekan-rekan media. Kerja. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan media, 2 menit lagi akan ada konferensi pers terkait dengan aksi pada hari ini. Masih agak mundur sedikit Bang Kumbolo, agak diatur Bang Kumbolo. Ya kawan-kawan media, 1 menit lagi dipersilakan. HP turun HP. Tunggu bang, bentar bang. Tunggu pas bentar pak. Bang dulu bang. HP belakang. Belum. Yang depan duduk dong, duduk yuk. Duduk dong, Sri, sabar. Mohon izin, kawan-kawan media agak melebar dikit ya. Mundur ya. Melebar dikit bang. Ya, agak melebar rekan-rekan media. Pakai mikrofon nggak apa-apa deh bang, pakai mikrofon. Enggak, udah. Ya, ayo bang. Ya. Baik, terima kasih pada kawan-kawan media elektronik, media cetak, dan media online. Pada hari ini KSPI dan Partai Buruh termasuk SPN, FSPMI, Parkes, Aspek Indonesia, dan serikat-serikat lainnya mengadakan aksi awal untuk mengingatkan pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Jokowi, melindungi industri dalam negeri. Hampir setahun ini dunia usaha, industri dalam negeri, wabil khusus tekstil, kurir dan logistik, baja, dan beberapa industri sektor lainnya mengalami penurunan omset, bahkan tutup perusahaan. Akibatnya bagi serikat buruh adalah PHK besar-besaran. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang dibanggakan itu disebut economic growth paradox. Ekonomi tumbuh tapi PHK. Seharusnya ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja.
Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja yang menikmati semua kebijakan pemerintah, seperti batu bara, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Di industri real atau kita sebut manufaktur dan jasa perdagangan justru kebalikannya. Oleh karena itu, dalam aksi ini kami menyerukan pada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri terkait, terutama menteri terkait, jangan sembunyi tangan lempar batu, sembunyi tangan. Jangan bersembunyi di ketiaknya Presiden. Mereka membuat peraturan-peraturan yang merugikan dunia usaha yang ujungnya PHK. Dan peraturan-peraturan itu, maaf ya, berpotensi ada uang. Jadi dengan bikin peraturan, bisa saja pejabat-pejabat itu, bisa saja ya saya bilang, pejabat itu patut diduga dapat uang. Ingat nggak korupsinya Dirjen Perdagangan yang terkait dengan naiknya minyak goreng? Akhirnya kebongkar persoalan uang, bikin regulasi, merugikan rakyat, merugikan buruh, merugikan dunia usaha, dengan regulasi permen, dengan regulasi peraturan dirjen. Dengan demikian mereka mendapatkan uang. Oleh karena itu patut diduga ada korupsi. Termasuk tekstil ini, termasuk jasa kurir dan logistik. Yang pertama. Yang kedua, yang terpukul dari kebijakan Permendak nomor 8 tahun 2024 itu industri tekstil. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan itu industri kurir dan logistik. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perindustrian itu industri baja. Jadi aneh, bikin peraturan merugikan usaha, dunia usaha, menguntungkan asing. Sekali lagi menguntungkan asing, terutama Cina. Membanjir barang-barang Cina. Bayangkan impor tekstil itu membanjiri dikala industri domestik kedodoran. Aneh, bukannya menyelamatkan industri domestik dalam negeri, tapi membiarkan asing dalam bentuk impor tekstil. Dikala Shopee, Blibli, TikTok main di platform online oleh Menteri Perhubungan atau lebih tepatnya Dirjen Perhubungan boleh membuat jasa kurir dan logistik, ya hancur industri domestik seperti JNT, Pos Indonesia, Tiki mau dimatiin. Ini semua domestik, mau diuntungkan asing. Dan anehnya KPPU yang Komisi Persaingan Usaha itu mengakui Shopee itu melanggar, tapi nggak ada tindakan. Sekarang industri tekstil udah PHK puluhan ribu. Industri kurir dan logistik diperkirakan mulai bulan ini puluhan ribu. Di JNT, Pos Indonesia, Tiki, PHK. Dan tidak menutup kemungkinan di industri baja, kalau tetap impor boleh masuk ya dari Cina, maka terjadi PHK. Karena itu aksi ini mengingatkan pemerintah, ujungnya adalah ancaman PHK. Yang ketiga, kami menuntut agar Permendak nomor 8 tahun 2024 dicabut. Cabut, udah nggak usah pakai berkilah-kilah lah. Ya, semua kan Anda bisa lihat partai politik, menteri-menterinya dari partai politik. Tujuannya kemana sih bikin permen-permen kayak begitu? Cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Yang kedua, cabut peraturan Menteri Perhubungan, saya lupa nomornya, atau lebih tepat peraturan Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform online ikut dalam jasa kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok. Dia nggak boleh ikut main di kurir dan logistik, itu menghancurkan industri dalam negerinya. Dan yang terakhir termasuk peraturan Menteri tentang impor baja juga kami minta dicabut. Sekali lagi PHK di depan mata. Jadi yang dibilang pertumbuhan ekonomi itu dinikmati di sektor komoditas, tapi di sektor manufaktur PHK kok. Gagal pemerintah.
PHK di mana-mana di industri manufaktur. Lebih jelasnya nanti Bung Iwan akan menyampaikan ini di sektor tekstil, pimpinan tekstil, dan Bung Ridian akan menyampaikan ini di sektor pimpinan kurir dan logistik. Jam 12 siang aksi akan dipecah dua, sebagian masa aksi ke Menteri Perdagangan dan sebagian masa aksi ke Menteri Perhubungan dan ke KPPU. Dan kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Apalagi ada family service di Bali. Itu tujuannya untuk apa? Mau matiin industri dalam negeri. Jangan main-main pemerintahan di akhir masa jabatan ini. Hanya mau mengeruk dan menguntungkan daripada industri-industri asing. Demikian, terima kasih. Akan disampaikan berikutnya oleh Bung Iwan Kusmawan dari SPN, Serikat Pekerja Nasional, Ketua Umum. Silakan Bung. Ya, saya akan menambahkan terkait dengan kondisi di sektor TPP, tekstil, produk tekstil. Terkait dengan Permendak nomor 8 2024, itu betul-betul sangat membunuh. Karena banyak industri TPP yang pada akhirnya gulung tikar dan itu berdampak kepada para pekerja. Bukan hanya karena persoalan PHK, tetapi yang harus dilindungi juga adalah bagaimana terkait dengan jaminan sosial mereka ketika mereka ter-PHK. Oleh karena itu kami minta kepada Presiden, khususnya Menteri Perdagangan, untuk mencabut Permendak nomor 8 tahun 2024 karena itu bukan merupakan satu regulasi yang menguntungkan bagi para pekerja termasuk dunia usaha. Yang kedua, kita juga meminta agar ketika PHK itu terjadi, maka pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap seluruh hak-hak daripada para pekerja. Oleh karena itu, sebelum PHK berlanjut, maka cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Demikian, terima kasih. Kawan-kawan, saya tambahkan sedikit ya. Catatan KSPI dan Litbangnya Partai Buruh yang sudah ter-PHK itu beda dengan datanya Kemenaker. Data Kemenaker itu total 27 ribuan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sedangkan data Litbangnya Partai Buruh dan KSPI ratusan ribu. Lebih tepatnya 127 ribu buruh sudah ter-PHK di industri tekstil. Dan sudah mulai bertahap diprediksi lebih dari 20 ribu buruh di industri kurir dan logistik akan ter-PHK kalau tidak mencabut peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat. Berikutnya adalah Bung Ridian Hatam Aziz, Presiden FSPMI. Baik, kawan-kawan media, saya menambahkan data anggota saya akibat daripada Permenhub ya terkait dengan logistik peraturannya itu di Surabaya saja, Jawa Timur ada ratusan orang yang ter-PHK. Kemudian juga di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kenapa ter-PHK? Karena sekarang usaha-usaha itu pada posisi mereka sangat rentan sekali. Ya. Banyak sekali perubahan-perubahan. Modusnya adalah mereka seolah-olah sudah tidak mampu, kemudian mereka juga kadang membuat lagi peraturan perusahaan itu tersebut. Contoh JNT. Nah, ini akibat dari peraturan Menteri Perhubungan yang membuat keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan asing untuk membuat kurir itu sendiri. Ya, ini ancaman. Bahkan di DKI Jakarta juga sudah banyak, ya, sudah melaporkan mereka sudah terancam, ya, sudah ada pembahasan-pembahasan untuk ter-PHK. Nah, dengan demikian di dalam aksi ini tentu saya sebagai SPMI meminta dengan tegas kepada Kemenhub ya dalam hal ini untuk segera memperbaiki kondisi ini. Bila tidak, menjadi pertanyaan besar, sesungguhnya pemerintah ini dalam membuat peraturan itu untuk warga negaranya atau untuk orang asing. Yang saya pahami di seluruh dunia, yang namanya pemerintah membuat peraturan itu untuk warga negaranya, diutamakan warga negaranya, karena dia dipilih oleh warga negaranya, bukan oleh warga negara asing. Apapun alasannya, apapun argumentasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya menegaskan kepada Kemenhub untuk segera membatalkan, mencabut peraturan yang sudah mereka buat akibat
mengakibatkan kepada anggota-anggota karyawan-karyawan di bagian logistik dan kurir sudah sebagian terancam PHK dan sebagian sudah ter-PHK. Terima kasih. Bahkan di Pos Indonesia akan ada PHK besar-besaran. Ini negara apa? Milik sendiri Pos Indonesia dibiarkan mati. Tapi Shopee, Blibli, Tokopedia dan rencananya TikTok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan platform plus. Nah, ini yang plusnya ini plus logistik dan kurir dibolehkan. Pos akan bisa terjadi rasionalisasi puluhan ribu orang ya yang ada bergabung di Aspek Indonesia pimpinan saudara GoFood. Terima kasih, kami akan lakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia kalau tidak ada respon dari pemerintah. Terima kasih. Pak, tanggapannya soal rencana investasi 12 pabrik dari Cina dan Singapura seperti apa Pak? Rencana investasi asing dari negara manapun tentu Serikat Buruh setuju. Karena itu akan menyerap lapangan kerja. Yang kita tidak setuju, terjadi persaingan usaha yang tidak fair, tidak sehat. Di seluruh dunia biasa. Saya kan ILO governing body, saya keliling dunia. Biasa investasi asing dan domestik itu muncul. Yang tidak boleh, domestik dimatikan dengan peraturan tertentu, asing diberi keleluasaan dengan peraturan tertentu. Dan di situ ada duit. Periksa itu saham dari lokalnya siapa yang masuk ke situ. Misal di Amerika, di Pittsburgh, bajanya dilindungi. Misal di Jepang, industri pertaniannya dilindungi. Nah di Indonesia, domestik dan asing bebas. Akibatnya kompetisinya tidak fair. Karena mereka dari hulu ke hilir. Dari mulai platform seperti Shopee, dia kan yang jual barang sampai nganterin barang.